Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks cerpen. Nah, jadi pertama kali kita akan membahas tentang apa itu teks cerpen. Nah, jadi cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Kedua, kita akan membahas apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks cerpen. Jadi, unsur-unsur dalam teks cerpen terbagi atas dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Pertama kali, kita akan membahas apa itu unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut merupakan penjelasan komponen-komponen unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Tema merupakan suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah roh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Dalam cerpen, tentunya ada karakter yang menjadi tokoh atau penokohan dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Proses dalam menciptakan karakter atau citra sebuah tokoh dalam cerpen disebut dengan penokohan, yang biasa dikenal sebagai tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis, dan tokoh figuran. Yang ketiga yaitu alur cerita. Alur cerita adalah pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab, sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat adalah latar. Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar atau yang biasa disebut dengan setting. Latar tersebut terbagi menjadi tiga, yakni waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima yaitu sudut pandang. Adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri tiga, yakni sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Dialog, naskah, atau percakapan dalam cerita memiliki style atau gaya bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari tema atau kategori cerpen yang ditulis. Bahasa memiliki beberapa jenis, antara lain personifikasi, yaitu pengumpamaan benda mati sebagai manusia, contohnya wajahmu bersinar bagai rembulan. Yang kedua yaitu metafora, perbandingan kata yang bukan sebagai arti sebenarnya, contohnya tulang punggung, murah tangan, murah senyum, dan lain-lain. Hiperbola yaitu suatu ucapan gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi, contohnya gedung pencakar langit, menangis darah, dan lain-lain. Litotes yaitu gaya bahasa yang bertujuan untuk merendah, contohnya maaf hidangannya hanya segini, silahkan dinikmati ala kadarnya. Yang lalu yaitu simile, menggambarkan suatu kondisi dengan membandingkan satu hal dengan hal lainnya dalam satu kalimat. Contohnya, kasih sayang ibu ibarat sedalam lautan, wajahnya merona layaknya bunga, mawar yang elok, dan sebagainya. Fungsi dari gaya bahasa sendiri yaitu untuk membuatnya cerita dalam cerpen terasa lebih nyata dan menarik pembaca, serta mempertegas gagasan dalam cerita pendek. Gaya bahasa juga kadang dikenal dengan sebutan majas atau kiasan.
Nah, dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, merupakan faktor-faktor di luar cerita yang mempengaruhi pembuatan dan pemaknaannya. Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi riwayat hidup, pengalaman hidup, pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan. Dan dapat mempengaruhi tema, alur cerita, penokohan, dan gaya bahasa dalam cerpen. Lalu yang kedua yaitu keilmuan. Pengetahuan dan keahlian pengarang dalam bidang tertentu dapat mempengaruhi isi cerpen. Yang ketiga, kondisi psikologis. Keadaan emosi dan mental pengarang saat menulis cerpen dapat mempengaruhi suasana dan gaya bahasa cerpen. Lalu yang keempat, aliran sastra. Pengarang mungkin terpengaruhi oleh aliran sastra tertentu yang mempengaruhi gaya penulisan dan teknik perceritaan. Lalu, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat meliputi kondisi sosial, contohnya kondisi sosial masyarakat pada saat cerpen ditulis, seperti norma, nilai, dan budaya, dapat mempengaruhi tema, alur cerita, dan penokohan dalam cerpen. Lalu kondisi politik. Keadaan politik pada saat cerpen ditulis seperti pergolakan politik atau kebijakan pemerintah dapat menjadi inspirasi bagi pengarang untuk mengangkat tema-tema tertentu dalam